Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana? Kabarnya sehat semua? Sehat. Oke, baik. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa, kita berdoa. Siapa bawa doa hari ini? Silakan, yuk. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kisah kita masing-masing. Saat ini saya membawakan doa secara agama Kristen. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Sekiranya apapun nanti dibilang untuk kami depan Tuhan, kami dapat menerimanya dengan baik ya Tuhan, dan juga apapun soal-soal yang dibilang untuk kami bisa menjawabnya dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkatilah kami dan juga kedua orang tua kami, tadi yang mengalami kami di rumah ya Tuhan. Sekiranya Kau mengucapkan mereka, Kau berkati mereka dan Kau lebih ya Tuhan. Karena sekarang kita berdoa dan bersyukur, haleluya. Baik, terima kasih. Oke. Silahkan kalau ada di bawah meja kertas-kertas, sampah dan segala macam, silahkan diambil. Nah, dikutip dulu, simpan di laci, nanti dibuang di tempat sampah. Dengar dulu, yuk, hey. Udah? Oke, baik. Ini ambil ini. Hoi. Oke. Ada yang tidak hadir? Tidak. Ada semua? Hadir. Oke, baik. Kita lanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin. Apa itu kemarin? Tentang zat perubahannya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang zat perubahannya, yaitu ya bisa berubah jadi padat jadi cair, cair jadi gas, gas jadi cair bisa kembali lagi, atau cair bisa menjadi padat, atau padat bisa menjadi gas. Nah, itu yang pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk topik berikutnya, yaitu tentang ini. Oke, bisa dilihat di gambar di depan? Bisa. Bisa ya. Ini ada orang lagi menjemur padi dan ada orang di sini gambarnya menjemur jagung. Pertanyaannya, mengapa gabah atau padi ini atau jagung harus dijemur saat panas? Ada kira-kira tanggapan boleh? Oke, baik. Ini ada menjemur gabah, kemudian menjemur jagung. Kadang-kadang sorot nah ke videonya, ke gambarnya, biar nampak. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dijemur saat panas, baik jagung ataupun gabahnya? Ada mau ngasih tanggapan? Ya, Jihan, silakan. Supaya padi atau jagung tersebut dapat kering dan dilanjutkan prosesnya seperti digiling supaya dapat bermanfaat, seperti jika jagung bisa dijual, sedangkan padi bisa menjadi lauk atau nasi. Oke, jadi kesimpulannya supaya cepat Kering. kering. Jadi harus dijemur di panas. Kalau didingin nggak bisa kering. Enggak, Pak. Yakin? Ya, Pak. Kami dulu, Pak. Yakin? Oke, yakin ya. Oke, baik. Siapa lagi? Kira-kira memberikan tanggapan? Siapa lagi memberikan tanggapan? Kenapa jagung atau gabah harus dijemur saat panas? Supaya tidak lembab dan tidak busuk. Jadi harus dijemur di panas. Oke, siapa lagi? Ini topik kita ini ada, pertanyaan ini ada hubungannya dengan topik kita hari ini, yaitu tentang suhu, kalor, dan penuaan. Nah, jadi topik kita
ini pada pertemuan kali ini kita khusus mempelajari tentang suhu. Kemudian adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, ya. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran ini, yang pertama, ya, diharapkan mampu. Jadi setelah pembelajaran ini nanti kalian anak didik kami diharapkan mampu menjelaskan pengertian suhu. Ingat ini, menjelaskan pengertian suhu dan perbedaannya dengan panas. Jadi ada pengertian suhu, kemudian apa bedanya dengan panas. Kemudian yang kedua, menggunakan termometer untuk mengukur suhu benda atau lingkungan. Nanti itu ya sudah saya bagikan sebelumnya termometer, nanti akan kita gunakan. Jadi peserta didik nanti mampu menggunakan termometer untuk mengukur suhu benda dan lingkungan. Yang berikutnya menghubungkan peran, ini peran ya, suhu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apa sih peran suhu itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan? Tahu ya, manfaat suhu itu, manfaat kita mengetahui suhu itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Suhu untuk apa? Bisa dibayangkan? Kemudian merefleksikan pentingnya pengetahuan suhu bagi kehidupan sehari-hari. Saya sudah mengelompokkan anak didik berdasarkan kelompok seperti biasa. Ada kelompok 1, ya Roba, 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, jadi sekarang kalian akan mendiskusikan, anak-anak kami akan mendiskusikan tentang video yang akan saya putarkan nantinya. Di mana video ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tertera di LKS. Nah, silakan nanti anak didik kami jawab, tapi dengan terlebih dahulu memperhatikan video yang akan saya putarkan. Nah, sekarang akan saya bagikan LKS-nya. Baik, ini LKS-nya. Nah, siapa? Silakan. Ini LKS-nya. Kemudian ini LKS-nya. Sudah? Sudah diperhatikan? Oke, baik. Jadi kita sudah memperhatikan video di depan. Silakan setiap kelompok ya, berdasarkan pengamatan video, silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKS. Silakan, ayo. Saya berikan waktu 20 menit. Ayo, mainkan. Lanjutkan ke yang kegiatan kita yang berikutnya, yaitu nih, kita akan melakukan percobaan, yaitu mengukur suhu sebagaimana yang ada di LKS-mu. Silakan keluarkan semua termometernya, ayo. Saya akan membagikan. Oke. Diperkirakan, dicurcurkan saja jarinya dulu. Nanti dirembukkan kira-kira berapa panasnya sebelum diukur. Nah, silakan yuk. Ayo silakan. Silakan dirumuskan langsung ke LKS-nya.
kita semua sudah dapat hasilnya yang dari luar ruangan, ya. Yang pertama tadi air panas, air dingin, suhu ruangan kelas sama tanah yang berada di lapangan sekolah. Nah, silakan sekarang dilanjutkan dengan analisis diskusi yang ini. Dan C, silakan dilanjutkan, yaitu bandingkan hasil perkiraan dengan hasil pengukuran apa yang kamu temukan. Yuk, udah? Masih punya? Oke, baik. Sudah siap? Siap? Baik, silakan untuk kepada kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dan kelompok 1. 1. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah tingkatan derajat suatu benda. 2. Sebutkan perbedaan antara suhu dan panas. Suhu adalah tingkat panas. Perkiraan suhu sebelum diukur kira-kira 37,5, hasil pengukuran 39,1. Objek yang diukur air dingin kira-kira 30, hasil pengukurannya 32,1. Objek yang diukur udara Pengaruh suhu tanah dan udara terhadap kehidupan masyarakat di desa kita. Pengaruhnya adalah jika suhu udara menjadi kering. Demikian presentasi kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak kami telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Semuanya bagus-bagus ya. Kelompok 1 juga bagus, kelompok 2 juga bagus, dan kelompok 3 juga bagus. Baik, kita akan menyimpulkan, ya, kita simpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang mencoba menyimpulkan? Ayo, dari kelompok 1 mungkin. Yuk, silakan Ines. Baiklah, simpulan kita hari ini adalah akal dari suara itu berbeda. Suhu adalah tingkatan derajat suatu benda, sedangkan panas adalah energi yang berbeda dengan perbedaan. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata kesimpulan pertama itu bahwa suhu dan panas itu adalah berbeda. Suhu itu adalah tingkatan derajat panas, sedangkan panas itu adalah energi yang berpindah dengan suhu. Ada lagi? Siapa kira-kira? Oke, dari kelompok siapa? Dari kelompok 3 dulu. Yuk, silakan. Ternyata suhu itu berpengaruh terhadap tanaman. Suhu rendah lebih cocok tanaman seperti sayuran. Suhu panas lebih bagus untuk tanaman keras seperti pohon karet. Oh iya, mantap. Bagus dari kelompok 3 ya. Nah, jadi ternyata suhu itu menentukan jenis tanaman. Jadi dengan kita tahu suhu, jadi kita juga tahu jenis-jenis tanaman apa yang cocok ya. Jadi seperti ini kan suhunya suhu dingin ya, lembab. Nah, jadi di sini cocok sayur-sayuran, sementara di daerah katakan arah Pekanbaru sana adalah daerah panas. Jadi cocoknya di sana adalah apa tadi? Karet dan kelapa sawit. Jadi itu juga bisa menentukan. Ada lagi? Siapa kira-kira? Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2, ternyata Pak, untuk menentukan tingkat panas suatu benda harus menggunakan alat, tidak boleh menggunakan. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata nggak bisa untuk menentukan yang benar-benar tingkat panas suatu benda itu adalah harus benar-benar menggunakan alat. Ya, nggak bisa hanya kita rasa-rasa. Oke, baik, terima kasih anak kami. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya, demikian pembelajaran kita. Jangan lupa apa yang sudah kita dapatkan hari ini adalah tetap dipelajari di rumah supaya lebih dipahami lagi, supaya pekerjaan apa yang kita kerjakan hari ini adalah yang kita pelajari tidak menjadi sia-sia. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, terus belajar. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.